Saya lanjutkan ke pertanyaan tentang saudari Mimin, Abi dan Argi ya. Tadi kan saudara saksi menyebutkan bahwa saudara saksi sempat menginterogasi ya. Baik. Ketiga orang ini ya, Mimin, Abi dan Argi. Apa aja sih keterangan yang mereka berikan? Izin Bapak, kalau untuk masalah keterangan yang mereka sampaikan adalah saya menanyakan kronologis. Tahu nggak kejadian ini? Mereka bilang tidak tahu. Pada saat kejadian berada di mana? Dia bilang ada di rumah Pak. Saya nggak ada di mana-mana, di rumah. Terus anaknya di mana kan gitu? Yang satu katanya di counter, yang satu di rumah. Seperti gitu Pak. Sebelumnya saksi kenal saudari Mimin? Tidak kenal. Tidak kenal. Tidak kenal. Apakah ada pertanyaan dari saksi mengenai selain hal tadi ya, maksud saya ya, kondisi rumah tangga mereka? Ya, saya menanyakan ibu ini statusnya apa? Saya tanyakan ibu ini statusnya apa? Dia jawab, Pak, saya istri yang kedua dari Pak Yosep. Dan nanya apakah betul Pak Yosep tadi malam menginap di rumah ibu? Dan dia bilang betul Pak, menginap di rumah saya dari malam sekitar jam 9 ke atas lah sampai pagi di rumah, katanya gitu Pak. Tentang seperti itu. Maksud saya kondisi rumah tangganya apakah harmonis atau tidak? Saudara saksi bertanya nggak? Enggak bertanya tentang itu Pak. Hubungan saudari Mimin dengan korban, saksi sempat bertanya baik atau tidak gitu maksudnya? Oh enggak Pak, saya enggak pernah itu Pak. Dengan korban Amel bertanya tidak hubungan mereka? Enggak bertanya tentang hubungan mereka. Tak pernah tahu ya. Lanjut lagi, saudara saksi kan sempat orang pertama kali melihat kalau Yosep dalam bajunya, memakai bajunya ada percikan darah gitu ya, percikan darah ya. Siap Bapak. Kemudian saksi mengamankan baju itu atas instruksi dari Pak Anir. Siap. Nah, baju itu saudara saksi amankan di mana? Di Polsek Bapak. Polsek tempatnya ruangan apa? Ruang penyidik Pak. Ruang penyidik apa ruang barang bukti? Yang sebelah itu, mohon maaf Pak, bisa saya lihat fotonya Pak? Boleh. Ini deh, depan. Sekalian Bapak saya izin menyampaikan Pak ya. Bapak izin ini ruangan suatu menyerahkan tas tersebut. Masa yang menyerahkan tas ini saya ruangan meja Bapak. Yang menyerahkan dulu dalam tas di sini ada ruangan ini. Nah ini waktu kita masalah pemimpin ada ruangan milik di belakang. Jadi kalau sebelah sini penyidik, kalau di sini belakangnya Pak. Di sini Pak Asal, Pak Yosef kan waktu itu bisa menjadi masuk pas ini Pak. Ini ada saya melaporkan ke Pak. Kita ketemu terus beliau yang itu di sebelah ini. baju itu ambil oleh Iden Pak. Iden sore. Maksud saya baju tadi kan disimpan di ruang penyidik oleh saksi ya? Enggak Pak, kita kan sebentar Pak disimpan itu, tim Iden dari TKP langsung diambil Pak. Berapa lama itu jarak waktunya saudara saksi mengamankan baju terus kemudian diambil? Ya, tim Iden perkiraan saya datang jam 4:30-an lah kayak gitu Pak, sore. Iya, berapa lama dari pengamanan itu? 2 jaman lah Pak. 2 jam. 2 jaman. Nah, itu kan tim Inden identifikasi itu kan dari Polres ya? Polres Pak. Polres ya. Ada itu nggak dari tim Polda yang turun nggak? Belum pertama Bapak. Belum, itu pertama. Nah, itu kemudian di lab nggak itu? Katanya mau diambil untuk di lab Bapak. Terus siap. Ada saksi dapat berita lagi nggak apa hasil labnya? Itu darah identik dengan darah siapa? Dengan punya siapa? Saksi tahu nggak? Dapat informasi dari pimpinan dari Polres Pak, dari anggota juga bahwa itu darah identik dengan Amel dengan Bu Tuti. Dengan Amel dengan Bu Tuti. Baik, saya kaitkan dengan keterangan saksi tadi yang awal tentang noda darah itu didapat oleh saudara Yosep dari mana kan gitu ya? Siap. Saudara Yosep tadi menurut keterangan saksi darah itu didapat dari ketika saudara Yosep masuk ke kamar ngambil kunci ya, gitu. Siap. Ya? Betul. Nah, saudara saksi bertanya nggak, mengejar pertanyaan itu nggak? Di kamar situ itu kamar siapa? Mengejar Pak. Saya tanyakan kamar siapa itu kan? Terus? Kamar almarhum Ibu Tuti di situ Pak. Ibu Tuti. Siap. Nah, saudara itu setelah saudara saksi tahu ada mayat di
Pagi-pagi itu. Saya sudah punya bayangan itu untuk menanyakan ke Pak Yosef. Bukan, maksud saya itu setelah saksi tahu kalau sudah ada mayat di mobil itu. Sudah Pak, pagi tadi kan sudah terlihat ada. Dan Yosef sudah tahu kalau ada mayat. Siap, sudah tahu. Saya mau kaitkan begini, maksud saya korban Ibu Tuti Ibu Amel ini korban Amel ini kan meninggalnya di kamar. Nah, itu darah itu identik dengan darah siapa tadi? Sudah saya katakan. Ibu Tuti dengan Amel, Pak. Berarti dua di situ. Siap. Saya nggak tahu. Mohon izin, saya dapat informasi. Oh, itu noda darah kedua almarhum. Nggak tahu dua-duanya langsung ada, apa salah satu kan gitu, Pak. Yang jelas ya, nggak tahu ya, saudara ya. Siap, nggak tahu. Nanti Pak. kita lihat hasil labnya ya. Iya, saudara saksi tahu dari siapa tadi? Maaf. Kita kan dapat informasi anggota, Pak, yang maksudnya dari Pak Kanit, Pak? Bukan, Pak. Dari anggota, atau dari Polres? Anggota Polres, Pak. Polres gitu, identik dengan itu ya? Identik dengan itu waktu itu. Terus kemudian saudara saksi tahu berita terakhir gitu, ya dari kan banyak perkembangan di media itu ya, mayat Ibu Tuti itu ada di mana? Saksi, pemahaman saksi tahu dari media itu di mana? Ada di mobil, Pak, mayatnya itu, Pak. Dibunuhnya di mana, saksi tahu tidak? Oh, nggak tahu awal-awal, Pak, nggak tahu. Awalnya tidak tahu ya. Baik, cukup kemudian ada itu. Baik, saudara saksi, tadi saudara saksi jelaskan tahu adanya mayat di TKP dari Pak RT ya? Siap. Betul ya? Betul, Pak. Saudara saksi jelaskan tadi bahwasanya kaca belakang yang terbuka itu besar. Besar, Pak. Itu yang dekat tembok ya? Gimana, Pak? Kaca belakangnya yang bagian mana mobilnya? Yang pintu tengah itu, Pak. Ya, kanan kiri. Belah kiri, Pak. Berarti yang dekat tembok ya? Bukan ke sini, Pak. Kan mobil itu kan mengarah keluar. Keluar ke sana. Ya, mobil Sebelah sini pintu kaca ini, Pak. Di kanan. Kiri kanan ya. Iya, yang berdekatan dengan rumah kan? Iya, dengan rumah. Ya, itu maksud saya. Iya. Nah, di awal saudara sampaikan bahwa saudara adalah Babinsa ya, Babin Kamtimas. Babin Kamtipmas. Itu tugasnya apa? Keliling kontrol wilayah. Coba Betul. saudara saksi bisa jelaskan. Izin, Pak, kalau Babin Kamtimas itu adalah kerjanya sambang terhadap warganya, Bapak. Silaturahmi, mencari informasi dari warga, apapun keluhan masyarakat, ada kejadian atau apa bisa melapor ke Itu kami. ada jam saudara keliling. Mohon maaf, Pak, kalau untuk kunjungan, Pak, kami kan pagi-pagi hari itu Ya. muter, Pak, ke tiap lingkungan. Saya ke RT ini main, saya sambang ke Pak RT, cari informasi di sini ada kejadian apa, keluhannya apa masyarakat di sini kayak gitu, Pak. Dan di hari itu saudara belum Waktu itu saya masih di melakukan rumah. kegiatan? Belum, Bapak, saya masih di rumah setengah 8. ya, maka dapat telepon lah ya. Dari anggota. Nah, ini Oke. kembali ke bercak darah tadi saudara saksi sampaikan bahwasanya saudara saksi melihat ada noda darah di baju Pak Yosef ya. Siap. Menurut keterangan Pak Yosef tadi saudara saksi sampaikan bahwasanya bercak itu tertempel Di dinding. saat dia mencari kunci kena dinding gitu ya. Siap, Bapak. Itu maksudnya gimana? Dia nabrak tembok atau gimana? Karena kan nodanya ada di depan. Siap. Berarti kalau kena tembok dia nabrak tembok gitu. Siap. Mohon maaf, Pak, saya sempat nanyakan mempraktekkan bagaimana cara menempelnya itu, Pak. Dia mempraktekkan. Kayak gimana, Jadi saudara? kamar itu pas dibuka pintunya gelap katanya, Pak. Dia mencari kunci pintu itu digantung di dinding. Ya. Cari meraba-meraba kayak gini, nempel katanya bajunya itu ke dinding tersebut, Pak. Seperti gitu. Keterangan Pak Yosefnya. Iya, padahal kalau dia megang-megang udah tahu ada dinding kok dia maju ya. Siap, Bapak. Gitu ya. Iya, Pak. Saudara saksi lanjutkan pertanyaannya. Nyari kunci itu buat apa? Apakah dia bilang saya nyari kunci untuk buka mobil karena saya tahu ada mayat di dalamnya? Nggak bilang ada mayat nggak. Enggak, Dia ya? bilang nggak tahu ada mayat ke saya, Pak. Iya, tidak tahu. Cuma tahu setelah dari warga ada kaki di dalam baru dia ramai. Tapi dari rangkaian keanehan itu kan saudara saksi tahu nih, apakah saudara saksi melaporkan kepada atasan saudara bahwasanya ini nggak nyambung nih cerita Pak Yosef nih, kok dia sudah merabah tembok, sudah tahu ada tembok kok dia nabrak. Siap, Pak. Terus saudara bisa lihat ya bercaknya itu kan kita bisa tahu kalau darah itu kalau sudah nempel ke tembok tuh nggak terlalu lama tuh kering. Siap. Kalau nempel ke baju tuh kecil kemungkinan dia akan nempel tuh ke baju tuh. Menurut saudara itu apakah kena tembok atau memang terciprat? Bentuk nodanya itu seperti apa?
Bapak izin saya tidak bisa menyimpulkan. Waktu itu saya berprediksi sewaktu pemeriksaan, Pak. Feeling saya waktu awal-awal, kalau dia nempel kena tembok, otomatis noda darah ini banyak, Pak, di baju. Kok ini kok sedikit? Itu yang pertanyaan di dalam pikiran saya, Pak. Cuma saya biarkan saja mengalir apa yang Pak Yosef sampaikan, saya terima saja, Pak. Tidak pernah saya... Makanya di BAP saudara sampaikan bahwasanya itu terciprat ya. Bukan terciprat, Pak, nempel di dinding, Pak. Ini saudara jelaskan, dan untuk terdapat bercak darah sebanyak 2 tetesan. Menempel oh ya. Di dinding, Ini Bapak. 2 tetesan, oke. Siapa? Nah, ini terakhir, setelah kejadian tanggal 18 sampai hari ini, apakah saudara pernah bertemu dengan saudara Yosef? Tidak pernah, Pak. Tidak pernah sampai hari ini ya? Sampai hari ini, Pak. Cukup. Pak Jaksa, cukup ya?